Oke, assalamualaikum. Persija lawan Biak, banyak hal yang perlu dikomentarin. Jadi kontroversi, ada beberapa hal juga. Panas, memang kita cukup emosi kemarin juga. Gue datang ke stadion. Jadi banyak hal kecil itu yang nggak bisa kita lihat dari tribun gitu. Jadi gue pas nyampe rumah, karena gue saking gaharnya, gue nonton lagi pertandingannya. Gue coba lihat lagi nih apa bener sih keputusan-keputusan si wasit nih. Dan memang banyak, gue udah catat di notes gue beberapa hal yang akan gue sampaikan di sini. Terus ada banyak juga biasa, itu biasa banget sih. Memang lagi harinya mereka komentar, ya lah lu seri aja, kalau menang juga lu gak akan nyalain wasit, lu seri jadi nyalain wasit. Gue saran aja buat kalian yang komentar kayak gitu. Ditonton dulu gitu, dilihat dulu. Kalau misalkan penglihatan kalian tetap gak paham, terus komentar, masih mending. Jangan sampai belum nonton, nggak tahu perkaranya apa, tapi komentar. Itu jangan kayak gitu, jadi nggak adil gitu. Jadi kalau mau komentar, paling nggak lu tahu apa yang lu komentarin. Jangan komentar jeger, tapi nggak tahu apa yang dikomentarin. Kan kesian banget gitu. Jadi nggak apa-apa lah, biarin aja. Cuman gue ngasih saran nih, gue ngasih saran aja atas segala sesuatu ya. Kalaupun ada perkara lain pun, kalau lu mau komentarin, ya lu paling nggak cari tahu dulu, jangan kemudian. Itu saran gue. Oke? Pertandingan kemarin vibes-nya cukup bagus di awal, cukup positif. Gue ngelihatnya juga kayak, wah ini auranya bagus banget nih. Patriot juga direnovasi, gue ngeliat pencahayaan juga lebih bagus sekarang. Terus pagernya juga di daerah VIP itu lebih pendek, walaupun diameter lebih gede. Ngalingin juga tetap sama, tapi oke lah, lebih mending. Dan banyak bangku yang berdebu juga gitu. Nah kalau misalkan, ini kan sewa ya, Persija sewa. Si penyewa harusnya memberikan kualitas lah. Kalau misalkan kita nyewa, yang kita sewa tuh harusnya bagus. Kan kita bayar juga gitu. Jangan sampai kayak orang minjem gitu. Bangku, gue mesti ngelapin pakai tisu dulu. Gue mesti kotor banget stadionnya, kayak nggak kerawat gitu. Sayang aja, udah direnovasi, dari pemerintah dikasih anggaran, udah cukup besar anggarannya. Terus harusnya dirawat lah. Jadi jangan seperti apa, udah dibantuin terus kayak nggak dipeduliin. Sayang banget, kesian stadionnya. Oke, jadi mulai babak pertama. Babak pertama itu berjalan jual beli serangan, tapi Persija lebih mendominasi memang. Persija lebih nguasain di 15 menit awal. Dan gue juga ngelihat kayaknya Biak juga lebih kayak mau bertahan dia, karena dia punya pemain yang top skor di timnya, kalau nggak salah itu ditaruh di cadangan gitu. Jadi kayak oke lah, babak satu lo hajar gue bertahan, gue serangan balik. Di babak kedua baru gue serang balik loh. Kelihatannya kayak begitu gitu. Dan juga Persija lebih banyak nyerang lewat Pablo, lewat sebelah kiri. Berkali-kali nyerang lewat kiri, hampir nggak pernah lewat kanan. Di awal-awal ya. Karena gue rasa gini ya, Raka ini bukan nggak dipercaya, tapi mungkin pemain ngasih dia pemanasan dulu untuk supaya si badannya anget dulu. Karena dia kalau nggak salah baru main 3 kali atau 2 kali. 3 kali kalau nggak salah, itu semua dari bangku cadangan semua. Baru kali ini dia starter. Kalau nggak salah ya, kalau salah lo komen aja. Takutnya gugup dikasih di awal-awal, jadi dibiarin dulu panas. Setelah itu gacor banget mainnya untuk anak muda ukuran umur segitu. Pertandingan cukup penting dengan keberanian dia. Gue salut banget sama pemain yang satu ini. Tapi ya itu dia, Persija lebih memilih menyerang lewat kiri, dan Pablo Andrade juga umpannya bagus banget. Dia berjalan lah, sampailah di menit 4 kalau nggak salah ada Rio Matsumura itu tendangan long shot, bagus banget tendangannya. Sayang aja belum jadi gol. Terus gue juga ngelihat Rizky Ridho yang nggak biasa main di center back kiri, sekarang dia ada di kiri. Gue juga aneh banget, di timnas juga dia jarang ada di sebelah kiri, biasanya di kanan atau tengah. Tapi dia sekarang di kiri. Timnas pernah beberapa kali, tapi jarang banget. Kayaknya bukan posisi ideal dia, tapi dia melakukan itu dengan luar biasa bagus banget. Memang standarnya Rizky Ridho ini di atas. Ya banyak lah. Bahkan Rizky Ridho sampai bantu-bantu nyerang juga. Oke? Terus poin-poin berikutnya, apa namanya, si menit 19. Akhirnya menit 19 atau 20. Jadi pas gue ngeliat menit udah 20, itu Gustavo Almeida berhasil nyetak gol dari Rio Matsumura. Rio Matsumura kadang kalau kita lihat ya mainnya maruk, terus gocek-gocek, sering kehilangan bola. Tapi dia selalu kalau nggak dia ngegolin, dia assist gitu. Jadi kontribusinya ada gitu. Walaupun dia sering bikin kesel, tapi kontribusinya tinggi juga gitu untuk tim.
Diumpan sama si Rio Matsumura, mau disundul sama Simic, mungkin mau diautin sama Simic. Mungkin sama Simic mau diautin, nggak kena, akhirnya kena Gustavo, akhirnya jadi gol. Itu pecah banget stadion. Apa namanya, selebrasi dari penonton, gila. Suaranya juga kencang banget. Seru lah, dan kita sangat amat mendominasi di pertandingan itu. Jadi terus akhirnya mendominasi dan berhasil strategi dari Sibiak. Sekitar menit 25 akhirnya ada serangan dari bola mati sebenarnya. Serangan balik dari dia yang akhirnya jadi bola mati. Ya bola mati 50-50 lah. Susah juga untuk disalahin backnya atau kipernya karena namanya bola mati itu 50-50. Akhirnya kita mesti kegolan 1-1 skornya. Terus di menit ya udah banyak lah kayak gitu, garing aja lah, anyep si pertandingannya biasa, passing ada peluang-peluang kecil apa segala macem. Cuman penonton juga udah mulai agak agak anyep gitu gue ngeliatnya. Sampai di menit 41 di akhir-akhir babak ke-1 itu ada serangan balik dari Gustavo yang kencang banget. Nanti gue akan tampilin fotonya dari belakang dibawa sama si Gustavo itu, dia passing ke Simic. Harusnya Simic punya beberapa opsi, dia bisa passing ke sebelah kirinya atau dia bisa shoot langsung tapi malah digoreng-goreng. Akhirnya Simic berusaha passing lagi ke kanan, tapi Simic bikin pelanggaran justru di situ dan dia dapat kartu kuning di situ. Aduh, Simic pertandingan kemarin lagi kurang. Bukan dia jelek dalam keseluruhannya, tapi memang pertandingan kemarin. Tapi memang biasanya dia jelek, cuma biasanya dia ngegolin. Kemarin aja agak sial nih. Ada nyundul juga, dia gagal di situ. Kemarin agak sedikit mengecewakan untuk Simic. Akhirnya dapat kartu kuning dan itu membuat pemain kita Gustavo kesel banget di situ, kelihatan gesturnya juga dia marah-marah, nggak ketangkap kamera, tapi kalau di stadion kita bisa ngelihat si Gustavo. Rio Matsumura juga manggil Simic sampai ngobrol berdua, Simic sampai megangin si Rio Matsumura. Nah itu di situ mulai agak kacau. Mungkin untungnya aja abis babak 1, mungkin dia ngobrol lagi di ruang ganti, terus ada yang teriak, Simic, kalau lo ganti sepatu lo tuh. Ada yang teriak kayak gitu kan, deket banget dari VIP ke tempat dia tuh. Katanya bener babak kedua nih. Babak kedua diganti sepatu jadi warna oranye. Gue pikir dengan ganti sepatu tambah gila dia. Nggak tahu banyak kejadian yang lucu dari si Marco Super Simic. Akhirnya setelah itu kalau nggak salah ya sebelum abis babak tuh ada peluang dari Gustavo juga yang ditabrak sama Simic. Kalau nggak salah itu di babak kedua atau di babak 1 akhir. Kalau nggak salah di babak 1 akhir sebelum halftime tuh ada peluang dari tektokan sama Rio Matsumura kalau nggak salah, umpan terobosan ke dalam, harusnya sama Gustavo mau dihajar, ditabrak sama Simic. Gue tampilin juga fotonya, lu lihat sendiri. Memang agak sedikit mengecewakan, bahkan saking keselnya kita di tribun sampai ketawa gitu ngelihat kejadian itu. Ada Simic yang nyungsep juga di pinggir. Waduh banyak banget. Simic kemarin bukan harinya Simic deh, Simic kacau banget kemarin. Oke. Mulai di babak kedua, anyep di awal-awal biasa, nggak ada serangan dari Persija. Biak juga main di tengah aja, tektok. Terus sampai berapa nih? Menit 58 akhirnya Witan masuk, ngegantiin Hansamu dan Firza juga diganti sama Raka. Jadi, Raka diganti sama Firza. Gue agak sedikit kecewa di situ. Maksud gue, Raka lagi bagus, Raka lagi pede banget. Dia bahkan berani shoot ke gawang, berani on target. Dia crossing juga berani, dia ngelewatin 1-2 pemain. Dia komunikasi sama Rio Matsumura yang dikasih terobosan itu bagus banget. Tiba-tiba Firza yang dimasukin. Sayang, momentumnya jadi hilang gitu. Itu bikin gue agak sedikit drop gitu. Bahkan Witan masuk pun gue juga sedikit kecewa di situ. Harusnya biarin aja Hansamu karena ini ritmenya lagi bagus gitu. Jangan sampai ada masuk yang baru jadi goyang lagi permainan, yang ngerti gak? Harus ada penyesuaian lagi. Jadi beda feel-nya gitu. Apalagi ditambah ada lagi kalau salah Hanif Syahbandi juga masuk. Hanif Syahbandi ganti siapa ya? Gue lupa. Hasil Hanif Syahbandi juga masuk di situ, tambah goyang lagi menurut gue. Kalau misalkan mau main Hanif Syahbandi dari awal sekalian gitu, supaya dia udah ngeblend dari awal. Ketika masuk ke babak kedua, tapi sebenarnya kita lagi bisa berpeluang nyetak gol, jangan harusnya menurut gue ya. Kalau kita lagi bagus diganti, ya jangan, kecuali kita lagi jelek diganti masih oke gitu. Tapi dengan penggantian Simic sama Hanan itu adalah pergantian yang tepat karena Simic lagi hancur banget. Memang itu udah seharusnya diganti gitu. Dan Hanan nggak sampai 1 menit ngebuktiin kalau memang dia anak ajaib gitu. Tiba-tiba dia bisa coming from behind, tiba-tiba dia melesakkan gol ke dalam gawang tuh gila banget buat gue. Dan itu benar-benar pecah stadion, gemuruh si anak ajaib ini.
memang Rehan Hanan sih dia layak, bukan. Gua agak sedikit menyesalkan ketika dia disebut super sub ya, karena dia nggak harusnya tuh nggak sub gitu, dia harusnya udah bisa lah dia jangan Simic lah, Hanan aja kan. Kalau misalkan lo ngilangin satu kota asing, lo kan bisa masukin kota asing yang lain gitu. Jadi kalau misalkan Simic lo nggak mainin, Hanan bisa mainin, berarti lo bisa punya satu kota asing lagi yang bisa main bareng gitu di lapangan. Itu harusnya bisa dimanfaatin kan. Andri Tani masuk kan, Eduardo keluar, jadi kan kita bisa masukin pemain asing lagi gitu kan. Ada batasnya, nggak bisa semua pemain asing kita mainin saat yang bersamaan kan. Nah, Hanan juga harusnya gantiin Simic. Nggak perlu Simic lah, nggak ngebantu sama sekali di pertandingan yang kemarin. Kalau Hanan, bahkan di menit akhir juga Hanan ngegolin. Itu menjadi kontroversi. Oke. Akhirnya jual beli serangan lagi, dan sampai akhirnya itu di babak kedua, akhir, Hanan lagi nyetak gol. Yang dari Gustavo Almeida, ini juga kontroversi banget menurut gue. Gue akan tampilin video kali ini, bukan foto. Gue nggak tahu ya, gue mungkin nggak sependapat dengan banyak orang, tapi bagi gue itu nggak pelanggaran, karena jelas banget gitu. Akhirnya wasit dipaksa, diprotes sana sini, kencang dari Persija protes, dari Biak juga protes untuk tidak diprotes Persija, sampai akhirnya keputusan untuk VAR. Begitu di keputusan VAR, gue ngelihat dari manajemen Biak ini marah-marah gitu, nyamperin wasit kayak ngintimidasi. Mungkin harapannya supaya wasit ngerubah keputusannya karena rasa takutnya gitu. Nah, bagi gue lucu juga gitu. Kalau misalkan wasit mau ngeliat VAR, bagi gue itu adalah keputusan yang sangat adil gitu. Entah siapa yang dirugikan, entah siapa yang diuntungkan. Kan belum tentu Persija yang diuntungkan juga di kejadian itu. Jadi ngapain marah-marah dulu gitu. Biarin wasit ngeliat si VAR. Kalau misalkan keputusannya merugikan lo, ya lo marah beralasan. Sama kayak hal yang pertama tadi gue bilangin. Lo ngomong, kalau lo seri, baru aja lo keluar nyalain wasit. Kalau menang lo bakal diem. Nah itu kan orang-orang yang nggak tahu yang komentar. Nah sama kejadian kayak yang wasit ngecek VAR, manajemen dari Biak tiba-tiba marah-marah, padahal belum tahu keputusannya apa gitu. Biarin aja wasit ngeliat. Gue bahkan di video vlog gue ngomong, kenapa jadi marah-marah? Gue bilang aneh banget. Padahal keputusannya bisa jadi ngerugiin Persija, malah nguntungin si Biak. Harusnya jangan dimarah-marahin si wasit. Nggak tahu, mungkin tujuannya untuk lain supaya wasitnya mungkin, waduh nih kalau nggak bisa gimana nih, mungkin ada tujuan lain, gue nggak tahu. Tapi ternyata bener, dan hasilnya itu merugikan Persija menurut gue. Karena apa? Karena golnya dibatalkan. Harusnya kita bisa menang 3-2 di menit akhir, dan itu menjadi hari yang baik buat kita, tapi ternyata dibatalin, dan itu setelah ngelihat VAR masalahnya. Jadi jelas banget, gue aja bisa ngelihat. Nggak setiap kiper disentuh itu menjadi pelanggaran orang yang nyentuh gitu. Kiper nggak seperti kaca, nggak selalu setiap sentuhan ke kiper yang bener gitu. Bisa jadi juga kiper salah kadang waktu. Itu di video ini, di kejadian ini, itu kiper Gustavo Almeida posisinya di bawah, kiper nyerobot dari belakang, nabrak temennya sendiri, kipernya jadi oleng, nabrak Gustavo Almeida. Ini kiper nabrak dua orang, temennya sendiri sama Gustavo Almeida. Tapi kenapa Gustavo Almeida yang salah? Gue aneh banget di situ. Lu lihat sendiri videonya, jangan kata gue, lu bisa sambil nonton. Si Gustavo Almeida ini bukan lagi gerak mau ngambil bola, dia lagi nunggu bola, mungkin udah mungkin terlalu tinggi buat dia, tapi dia ditabrak. Kenapa sih Gustavo yang salah? Padahal kesalahan si kipernya, nangkepnya salah, kipernya bolanya lepas, dihantam sama Rehan Hanan. Nggak ada kesalahan sama sekali dari si Gustavo di situ. Bahkan Gustavo sampai bikin story, mungkin saking kesalnya dia dengan keputusan itu gitu. Bahkan di VAR-nya itu dia komunikasi dengan wasit VAR yang ada di ruangan. Wasit yang ada di ruangan itu bilang kalau ini nggak ada pelanggaran. Tapi wasit utama itu bilang ini ada pelanggaran. Kalimatnya kayak gini dia bilang. Betul tidak ada gangguan. Berarti orang yang di dalam kan ngomong. Itu nggak ada gangguan dari si Gustavo. Si wasit yang utama ngomong. Betul tidak ada gangguan. Tapi dia mengenai. Emang kena aja nggak boleh gitu kan, aneh gitu. Harusnya kan kalau cuma kena, ya boleh gitu. Nggak nggak sekaca itu kiper. Jadi nggak bisa kalau kita sentuh kiper jatuh ya pasti salah kita. Nggak sesimpel itu gitu. Jadi itu yang bikin yang bikin super kecewa. Walaupun si wasit udah ngelihat VAR, dia udah dikasih tahu sama wasit VAR-nya bahkan yang ngelihat lebih jelas di kamera. Dan menurut gue juga yang gue lihat juga Gustavo nggak nabrak, Gustavo diem, Gustavo yang ditabrak. Tapi bisa-bisanya Gustavo yang dibilang pelanggaran, terus Persija yang batalin golnya. Nah, kalau kalian dengar cerita ini, kalian
masih ngomong, alah lu nyalain wasit. Nah, itu berarti udah akal apa namanya? Kecerdasannya mungkin mentok gitu. Jadi susah lah. Orang kalau udah benci, kita mau jelasin apa juga dia nggak akan suka begitu. Jadi nggak apa-apa. Biarin aja, memang harinya kok. Nanti juga suatu saat akan gantian, tapi jangan salahkan kami nanti ketika kami juga berkomentar gitu aja. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.